Hah? Aduh pusing. Pala otak, pala Barbie pusing. Bolak-balik. Maju, mundur. Maju, mundur. Maju, mundur. Maju, mundur. Anjay, pusing banget coy. Nah, gede nih dah nih. Tuh. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mengerjakan tugas mata kuliah Office Automation System dari Bapak Wagino Eskom Mkom. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra, NPM saya 25100100469. Saya Nurul 5 dengan NPM 25100100208. Saya Rosdia Muslimah dengan NPM 25100100099. Dan saya Kenya Gayani dengan NPM 25100101005. Perkenalkan, saya Nur Halimah. Di sini saya ingin melakukan atau menjelaskan tentang penomoran halaman otomatis. Nah, untuk kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, serta daftar tabel itu menggunakan angka Romawi. Nah, sisanya bagian bab dan subbab itu menggunakan halaman atau angka Latin. Baik. Double klik pada bagian kata pengantar. Kita pilih page number, kita pilih bottom of page. Kita pilih formatnya yaitu menggunakan angka Romawi. Start at-nya 1. Nah, di sini karena saya sudah next page buat cover, jadi di cover itu tidak ada halamannya. Kita pindah ke bagian bab. Di bagian bab kita matikan link to previousnya, kita jadikan different perspective agar tidak mengikuti halaman atau angka Romawi di bagian daftar tabel dan daftar gambar. Kita pilih page number dan bottom of page agar angkanya di bawah. Kita pilih format page numbernya menggunakan angka Latin. Nah, di bagian isi kita menggunakan angka Latin di pojok kanan atas. Double klik, kita matikan link to previousnya, page number, lalu top of page, pilih yang kanan. Semua otomatis keisi karena link to previous dan different perspective belum saya matikan. Nah, pada bagian bab kita harus menggunakan angka Latin di bagian bottom. Di sini kita double klik, kita next page atau break, klik layout, next page, agar bisa membuat halaman otomatis di bawah. Kita matikan link to previousnya agar tidak mengikuti halaman sebelumnya. Nah, di bagian bab itu angkanya masih di atas, kita pindah ke bawah, yaitu seperti kita pisah halamannya dulu, yaitu menggunakan break atau next page. Kita double klik lagi, kita sesuaikan halaman selanjutnya itu halaman 6. Kita matikan link to previousnya agar tidak mengikuti halaman sebelumnya.
daftar pustaka juga kita pindahkan ke bawah, link to previous-nya kita matikan, remove, lalu kita pergi ke bagian bottom atau ke bawah, page number-nya otomatis mengikuti di bagian bab 3. Kita cek dulu. Nah, di bagian kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel sudah sesuai menggunakan angka Romawi. Di bagian bab 1 menggunakan angka Latin pada bagian bawah, isinya menggunakan angka Latin di bagian kanan atas, bab 2 di bagian bawah, dan isinya di bagian kanan atas. Baik, sini sudah selesai. Terima kasih. Saya Penyanggriani. Baik, di sini saya akan membuat daftar gambar dan daftar tabel secara otomatis. Sebelum membuat daftar gambar dan daftar tabel secara otomatis, kalian buat terlebih dahulu tabel atau gambarnya. Di sini saya sudah membuat. Nah, untuk penamaannya itu kalian bisa klik dulu gambarnya, lalu klik insert caption. Di sini untuk karena di sini labelnya ini tabel, kalian pilih dulu gambar karena kita ingin membuat daftar gambar. Di sini untuk penamaannya kalian bisa klik di caption. Contohnya di sini saya ketik komputer abad pertama. Untuk posisi penamaannya kalian bisa pilih di sini. Untuk above ini penamaannya di atas gambar, kalau below di bawah gambar. Saya pilih above, lalu klik OK, maka akan seperti ini. Untuk gambar yang kedua juga sama seperti yang pertama, klik insert caption. Nah, di sini akan secara otomatis penamaannya gambar 2. Di sini komputer. Langsung klik OK, maka akan seperti ini. Lanjut untuk penamaan penamaan tabel. Di sini kalian blok terlebih dahulu tabelnya, terus klik insert caption. Caranya juga sama seperti membuat penamaan gambar. Nah, di sini karena tadi kita membuatnya gambar, kalian bisa pilih di sini table karena kita ingin penamaannya table. Lalu untuk penamaannya di sini contoh komputer aja. Nah, lalu klik OK. Maka akan seperti ini. Nah, di sini langsung klik Ctrl Enter. Lanjut untuk gambar yang kedua, maaf untuk tabel yang kedua, caranya juga sama. Blok terlebih dahulu tabelnya, lalu klik insert caption. Nah, di sini nah, maka penamaannya akan seperti ini. Nah, lanjut kita membuat daftar gambarnya. Dan di sini kalian klik sama menu reference, lalu klik insert table,
of Figures. Nah, di sini untuk membuatnya kalian pilih di caption label gambar, karena ini untuk pembuatan daftar gambar. Langsung aja klik OK, maka hasilnya akan seperti ini. Dan daftar tabel caranya juga sama, kalian klik insert table of figures. Nah, ini karena caption labelnya udah table, maka langsung klik aja OK, maka akan seperti ini. Terima kasih. Baik, di sini saya Rasda Muslimah. Saya akan menjelaskan cara membuat daftar pustaka otomatis menggunakan Zotero. Sebelum kita menggunakan Zotero, kita terlebih dahulu sudah menyiapkan file untuk membuat daftar pustakanya. Pertama-tama kita klik Add, lalu kita klik Classic View. Nah, di sini kita sudah ada file yang di-download sebelumnya. Lalu kita pilih dan klik off. Mohon maaf, ini ada sedikit error. Kita ulang. Lalu kita klik add tadi. Nah, selanjutnya kita klik add yang di sebelahnya. Nah, hasil akhirnya seperti ini, teman-teman. Sangat mudah, bukan? Baik, teman-teman semua, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara membuat daftar isi secara otomatis. Nah, di sini sudah tersedia ya, teman-teman, makalahnya sudah tersedia. Nah, yang pertama-tama kita akan membuat headingnya terlebih dahulu. Nah, untuk bab itu menggunakan heading 1. Kalau untuk subbab menggunakan heading 2. Nah, contohnya seperti ini. Kita blok terlebih dahulu babnya ya, yang termasuk bab menjadi heading 1. Kita modify headingnya seperti ini, lalu kita modif formatnya kayak kita menginginkan format seperti apa nih gitu ya. Terus Times New Roman, ukuran fontnya 14 ya. 14, bold, warnanya hitam, dan letaknya di tengah. Seperti ini. Nah, sudah, lalu kita klik OK. Ini otomatis sudah masuk ke dalam heading 1. Lalu kita blok juga daftar isi. Kita klik heading 1. Daftar gambar juga heading 1. Daftar tabel juga termasuk heading 1 ya, teman-teman. Nah, untuk bab, nih masih heading 1. Nah, kalau untuk latar belakang seperti ini, nih, ini itu sudah termasuk subbab ya, teman-teman. Jadi, kita akan memakai heading 2. Heading 2 seperti ini, kita klik kanan terlebih dahulu ya, ingat klik kanan. Nah, terus kita klik modify. Nah, lanjut kita akan formatting. Nah, kita format bagaimana nih yang kita inginkan gitu ya. Terus gini, Times New Roman. Terus kita gunakan ukurannya 12, bold, dan jangan lupa warnanya ya teman-teman. Kita menggunakan warna black, warna hitam. Gitu. Oke, klik OK. Lanjut. Rumusan masalah juga termasuk subbab. Kita blok, lalu kita klik heading 2. Ya, 1.2. Lalu selanjutnya ini, untuk ini kita masukkan ke heading 1.
Dan ini termasuk subbab ya teman-teman. Nah, ini subbab, kita klik heading 2. Ini heading 2. Nah, ini kita klik 2.1. Ini 2.2. Udah. Selanjutnya bab 3-nya. Nah, ini kan bab juga ya. Nah, jadi bab 3 ini kita gunakan heading 1 juga ya, teman-teman. Ini kesimpulan dan juga sarannya itu menggunakan heading 2. White ya, teman-teman. Hilang ini. Kenapa jadi hilang ya, teman-teman? Heading 2. Seperti ini. Terus kita ketik lagi 3.1. 3.1 seperti ini ya, di samping 3.2. Nah, udah. Kalau daftar pustaka itu sama ya, teman-teman. Daftar pustaka ini juga termasuk heading 1 karena itu bab ya, teman-teman. Nah, sudah. Tuh, semuanya sudah kita kelihatan ya. Nah, di samping setiap headingan ini ada kayak seperti apa ini? Ya, kayak kelap-kelip gitu ya. Tuh. Tuh kan bisa lihat ya, teman-teman. Semuanya ya. Daftar gambarnya udah? Udah. Nah, lalu kita klik di sini di halaman kosong. Ya, jangan lupa kita sisakan halaman kosong untuk kita mengisi nih daftar isinya mau ditaruh di mana gitu ya. Terus kita klik ke sini ya. Nah, terus kita ke reference nih, reference. Oke. Reference, klik reference, terus kita ke ini, table of contents. Kita klik, lalu kita pilih table of contents ini ya, teman-teman ya. Tuh. Dan jadi hasilnya ada. Nah, terus ini dulu. Nah, terus kita jadiin ini menjadi Times New Roman. Nah, sudah. Jadi begini caranya, teman-teman. Bisa kalian praktekkan di rumah masing-masing ya, teman-teman. Terima kasih.